truth, the money never lie, no. I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn, no, yeah. Halo guys, jadi hari ini kami pergi ke usaha kerajinan gerabah yang berada di Jorong Galok Gandang, Nagari Tibokoto, Kecamatan Rambatan. Lokasi usaha ini berjarak kurang lebih sekitar 6 km dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dan membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 15 menit. Tujuan kami melakukan penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah akuntansi manajemen dan pengembangan usaha pada kerajinan gerabah di Galok Gandang. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha untuk meningkatkan usaha ini untuk kedepannya. Gerabah merupakan salah satu kerajinan tangan yang terkenal di Provinsi Sumatera Barat. Salah satu sentral kerajinan gerabah yang paling dikenal yaitu terdapat di Jorong Galok Gandang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Salah satu pemilik home industri kerajinan pencetakan gerabah yaitu Bob Emi. Dalam proses pencetakan gerabah masih dilakukan secara sederhana dan manual. Biasanya alat perlengkapan dari gerabah ini digunakan untuk kegiatan sehari-hari, contohnya sebagai alat dapur. Gerabah kerap kali digunakan sebagai tempat air atau tempat makanan. Perlengkapan dari gerabah ini dikenal sejak zaman dulu, sehingga menjadi sumber sejarah pada suatu peradaban di masa lalu. Adapun kekuatan dari usaha ini yaitu memiliki keterampilan membuat gerabah, harga produk relatif terjangkau, dan variasi produk beragam. Kelemahan dari usaha ini yaitu teknik pembuatan masih dilakukan secara manual, lokasi usaha kurang strategis, dan pemasaran produk belum menggunakan media sosial. Pada video kali ini, kami menampilkan proses pembuatan asbak dari tanah liat. Awalnya, tanah liat dicampur dengan pasir halus sampai tercampur dengan rata. Setelah itu, tanah liat dibentuk sampai pipih, kemudian diletakkan di meja putar. Teknik pembuatan pada usaha gerabah ini masih dilakukan secara manual. Alat untuk membuat kerajinan gerabah yaitu kayu penumbuk, ayakan, kayu pipih, roda putar, kain penghalus, tempat air pembasuh, pisau rot, tali pemotong, bambu pelubang, dan pengerus. Sementara bahan untuk membuat kerajinan gerabah yaitu tanah liat hitam dan tanah kuning sebagai bahan baku utama, pasir halus sebagai bahan pencampur agar tanah liat dapat merekat erat, air berfungsi sebagai pelunak campuran tanah liat, dan pasir sehingga memudahkan proses membentuk gerabah. Kayu bakar dan jerami sebagai bahan penolong dalam proses pembakaran gerabah. Peluang dari usaha ini yaitu bisa diekspor keluar daerah, dapat berkolaborasi dengan instansi pendidikan, dan minimnya usaha pembuatan gerabah di sekitar lokasi. Sementara ancaman dari usaha ini yaitu kurangnya minat masyarakat terhadap produk kria, permintaan pasar tidak menentu, dan faktor cuaca dapat mempengaruhi proses pembakaran. Proses pembakaran. Why you always in the mood? I'm acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Really, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? I'm acting brand new. I ain't tryna tell you what to do.
Berdasarkan perhitungan HPP menggunakan metode full costing, dapat dilihat bahwa untuk menghasilkan 200 buah gerabah dengan ukuran besar dan kecil, gudang Balango ini mengeluarkan biaya produksi sebesar Rp1.397.000 dengan harga pokok produksi per produk sebesar Rp6.985. Berdasarkan perhitungan HPP menggunakan metode standar costing, dapat dilihat bahwa untuk menghasilkan 200 buah gerabah dengan ukuran besar dan kecil, gudang Balango ini mengeluarkan biaya produksi sebesar Rp2.893.000 dengan harga pokok produksi per produk sebesar Rp14.465. Sekian video ini, kami buat sebagai tugas akhir dari mata kuliah akuntansi manajemen. Thank you for watching. Jangan lupa follow sosial medianya ya.